di seluruh Indonesia. Merdeka. Lestarikanlah alam kalian sendiri sebagaimana kalian melestarikan dirimu sendiri. Gitu aja. Iya, karena alam itu sejuk. Kalau nggak sejuk, Sawah anjing sejuk. kalau nggak sejuk bawa AC. Sup men, baik lagi akan seluruh di channel Roman Spasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Fahmi, anak pencinta alam dari Kabupaten Bandung. Buat orang Kabupaten Bandung, masa iya nggak kenal sama Fahmi the anak alam, anjay, saking alamnya bisa dilihat lah. Buat aing kumulutan anjing. Kalau Fahmi jadi YouTuber, gimana opening video? Kalau gue jadi YouTuber, opening videonya ya Kumaha, langsung ngomong kumaha. yo what's up man, kembali lagi channel Ami Gaming. Tong terlalu backsound tong. Kumaha gaming anjing. Kan aing Pecinta alam. tapi kan gaming. Tapi kan orang gaming sama pecinta alam ongko, jadi main game-game anu berbaur alam gitu loh maksudnya. Oh jadi jadi Fahmi main game di gunung. bisa jadi. Bener mi. bisa jadi. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Fahmi the Fahmi. Fahmi sih Fahmi nama pendek. Mi. Nama pendek Mi guys kan, nama pendek Mi. Gunung mana saja yang pernah Fahmi datangi? Jadi kalau di Jawa Barat, gunung yang pertama didaki itu Gunung Puntang, tepatnya Puncak Mega. Baca nggak tahu Puntang, Google Maps. Gunung yang kedua saya daki yaitu Gunung Guntur yang ada di Garut. Google Maps. Terus gunung yang ketiga masih juga di daerah Garut yaitu Gunung Cikuray dengan Google Maps. Terus kemudian gunung yang terakhir saya daki di daerah Jawa Barat yaitu Puncak Jawa Barat, Gunung Ciremai. Majalengka, itu di Majalengka. Terus terakhir naik Gunung Semeru di Jawa Timur. Google Maps KB. Buat tempat-tempat gunung tadi yang Fahmi sudah jelaskan, tolong kalau Fahmi naik gunung ke daerah situ lagi di diskon. Amin. Tapi kan sementara ya nama kan ditutup dulu untuk pendakian. Sisiuk. Ya inti nama selama pandemi si gunung teh kan gak semuanya bisa didaki gitu kan, ada yang ditutup karena zona merah atau apa gitu kan. Jadi ke naik setahu saya, setahu kami, kegiatan naik gunung itu kan naik gunung, berkemah, makan, tidur, foto-foto, udah bangun subuh, foto-foto, ngejar sunrise atau enggak sunset kayak gitu kan. Emang itu kegiatan pecinta alam? Kalau saya pribadi sih nggak kayak gitu ya. Jadi kalau saya pribadi setiap naik gunung suka di planningin dulu nih, nanti acara pas udah sampai di lokasi apa aja, kayak misalnya bersih-bersih gunung atau apa. Tapi nggak sesering itu sih, maksudnya kan kalau kita bener-bener ngejaga alam gitu ya, kan di gunung gak sesuai sama apa yang kita pikirkan. Kebanyakan gunung-gunung di Jawa Barat itu udah kayak jadi tempat sampah gitu loh, jadi masih banyak sampah yang berserakan. Buat anda yang suka buang sampah di gunung, nah itu sebenarnya sih karena bangsat. resikonya banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya kita buang sampah sembarangan di gunung. Jadi ada beberapa sampah yang gak bisa terurai gitu kan. Nah jadi kalau grupan kita naik gunung itu biasanya suka sekalian bersih-bersih gunung ya, sebisa-bisanya kita aja gitu kan, diatur-atur. Tapi alhamdulillah sih semenjak dengan ketegasan peraturan baru di setiap gunung gitu ya. Jadi kalau ini penilaian dari saya gitu ya. Tingkat RW. tingkat itu apa? Tingkat
sampah yang ada di gunung itu udah mulai berkurang di Indonesia itu gitu. Ya. Semenjak apa? Bukan pengurangan, semenjak adanya ketegasan peraturan dari si pihak gunung itu. Sepihak dari polisi gunung, Bukan polisi sih sebenarnya, kayak apa ya? wartawan, Kayak aktivis, bukan kayak gitu. Jadi relawan. relawan gunung, kayak relawan gunung gitu. Kalau aktivis Kalau- alam tidak ada. Kalau saya pribadi sih sama halnya kayak pendaki gunung lainnya gitu ya, maksudnya enggak terlalu. Oh, jadi cuma penikmat. Iya, bukan. Jadi Penikmat. kalau saya naik gunung itu lihat beberapa kondisi. Pertama, kondisi isi dompet. Kedua, kondisi waktu. Ketiga, kondisi badan. Kalau misalnya semua dirasa fit, cukup, terus saya waktu banyak, oke, saya berangkat. Tapi akhir-akhir ini sih semenjak saya kerja di bidang retail gitu ya, jadi susah naik gunung serius. Saya udah kurang lebih jalan 1 tahun lebih saya gak naik gunung lagi. Oh. Fahmi ikut komunitas pencinta alam, atau jadi disebut pencinta alam itu harus masuk komunitas atau mengakui. Kalau disebut apa pecinta alam itu bukan harus bener masuk komunitas alam ya, ada aja komunitas alam yang melanggar aturan, ada aja gitu ya, kalau menurut saya ada aja gitu kan. Karena saya Itu bukan pencinta alam. Pecinta alam itu sebenarnya timbul dari diri sendiri sih sebenarnya. Timbul dari diri sendiri. Semisal nih kita lihat, aduh ini di gunung berantakan banget sampah. Nah, dirasa kita misalnya masih punya space buat Energi. sampah-sampah, bukan energi, maksudnya space tempat gitu kan. Kita kan bawa trash bag buat sampah kan. Oh, iya. Maksudnya dirasa masih ada space, ya udah kita pungut, jangan sampai kalau didiemin kan itu bisa jadi numpuk, akhirnya tercemar kan. Kesian juga kan penghuni yang ada di gunung. Kan Jadi, penghuni di gunung sebenarnya bukan manusia kan, banyak kayak hewan, satwa-satwa. disebut pencinta alam Timbul dari diri sendiri, gak harus ikut komunitas, enggak sih. komunitas. Kalau kata saya pribadi, masuk komunitas itu biar menambah temen, biar menambah banyak teman, biar menambah wawasan gitu kan. Wawasan Tapi ya, seperti apa wawasan yang ya maksudnya gini loh, setiap kumpul-kumpul komunitas kan ada aja nih yang dibahas, misalnya tentang planning naik gunung, atau misalnya kita ada kumpul-kumpul sama komunitas lainnya biar bisa menjalin silaturahmi. Tapi kan gak semua komunitas gitu ya, ada aja nih yang cuma iseng-iseng doang gitu bikin komunitas naik gunung, taunya masih aja tetap melanggar aturan gunung, kayak buang sampah sembarangan atau misalnya apa kan. Tapi saya yakin lah komunitas gunung di Indonesia pada ya mengikuti peraturan-peraturan yang dewasa. Gitu, kayak gitu lah intinya. Jadi jangan cuma penikmat alam gitu. Iya. Sebenarnya Karena saya bukan pencinta alam, teman-teman. Saya Sebenarnya pencinta memek. gak pakai kakan. Tidak dong. Tidak. Tidak dong. Sebenarnya sih saya pribadi gak suka disebut pecinta alam atau gimana ya. Kalau saya sih ya biasa aja, kalau misalnya ada waktu naik gunung ya udah ayo naik gunung gitu kan. Lihat kondisi, sebenarnya lihat kondisi semuanya. Karena saya punya opini tuh. Di sini saya opininya, apa bedanya pencinta alam, penikmat alam sama pencinta sunset? Oke, jadi pencinta alam semua orang sudah tahu istilah kata itu, karena pencinta itu udah ranah ke melestarikan, betul kan? Iya, kayak gitu. Dan penikmat alam ya dimana orang itu hanya menikmatinya saja dan terbilang bodo amat dengan sekitar, yang penting nikmat. Nikmat. Tapi kalau pencinta sunset ya kebutuhan upload dan bikin caption. Nah, di kondisi seperti ini rata-rata yang tinggi? Kebanyakan sih yang upload sih. Kalau kata saya pencinta sunset kebanyakan. Terus yang kedua juga itu apa, yang cuma yang masuk bodo amat itu apa maksudnya tadi? Bodo amat itu yang cuma penikmat alam. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Oh, jadi sama penikmat sama sunset. Kalau kata saya yang zaman sekarang itu banyak yang masuk di fase itu. Soalnya bukan zaman sih sebenarnya, waktu saya naik gunung gitu ya masih terbilang ada aja gitu yang naik gunung itu nggak safety. Naik gunung itu nggak sembarangan loh, harus
modal Oh. seadanya atau gimana, kita kan Harus. juga harus safety, bisa menjaga diri kan. Daya tahan tubuh. Bukan maksudnya daya tahan tubuh itu juga penting, cuma maksudnya kita harus bisa menjaga dimana kalau misalnya kita terjadi apa-apa kita udah punya alat nih buat ngelindungi kita, kayak misal kalau misalnya kita jatuh atau apa, kita kan udah siap P3K. Betul gak kayak gitu. Kalau orang Jadi kalau zaman saya tidak berikan ngomong bangsa. jadi sebenarnya kalau misalnya zaman sekarang itu ya udahlah bodo amat, kita naik gunung, udah sampai gunung kita makan, foto-foto. Jadi dia tuh nggak ngepeduliin lingkungan sekitarnya, kayak udah kita buang sampah aja, atau nanti juga dimakan sama hewan-hewan. Nah, jangan sampai kepikiran kayak gitu. Tapi ini penilaian dari saya, kebanyakan zaman sekarang kayak gitu. Saya buat penaki zaman-zaman sekarang yang cuma modal penikmat alam, sama ya cuma modal buat uploadan gitu ya di Instagram atau Instastory. Ya kalian juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kalian. Toh kalau misalnya kalian mencemari, kalian juga yang akan kena akibatnya. Semisal nih kalau misalnya kita sembarangan buang sampah, nanti kan kalau misalnya terjadi banjir kan, itu juga hal kecil ya, misalnya hal kecil, bukan hal kecil, Hal kita- besar itu jadi hal longsor. kecil yang bisa membuat akibatnya jadi besar gitu loh maksudnya. Jadi longsor Kalau di teman-teman. gunung nih misalnya, aduh apa-apa dicabut nanti kan itu jadi gak lestari. Kayak semisal kan sekarang yang bunga dilindungi itu edelweiss. Jadi kalau orang-orang kayak gitu bukan disapanya, jadi bukan alam lestari, jadi bukan salam lestari. Jadi kamu Salam ubur-ubur. Salam ubur-ubur dong. ya kayak gitu sih. Saya sebenarnya saya juga kayak Oh, jadi Anda punya keresahan tentang bukan keresahan, kayak nikmat alam dan kayak pecinta sunset? iya kesian aja gitu, maksudnya kan sekarang mereka ngelakuin kayak gitu kan, mereka juga yang bakal kena kan gitu. Kalau maksudnya mereka juga yang bakal rugi, mereka juga yang bakal kena akibatnya. Emang sih setiap manusia gak ada yang Sempurna. bukan sempurna sih maksudnya, Karena sempurna ada lirik lagu, teman-teman. gak ada yang perfect itulah Oh, nggak istilahnya. ada yang perfect. Kadang ya saya juga kadang kayak gitu, cuma nggak bener-bener ya maksudnya wajar lah, manusia ada lupanya ya. Kadang saya juga lupa gitu. Betul. buang sampah sekecil apapun, bekas permen atau apapun ya. Kadang saya juga kalau naik gunung nih mau makan permen atau langsung buang. Tapi kalau menurut saya, kalau itu kan pencinta alam, berarti kan makanannya harus alam juga, seperti singkong, Daun-daun itu kan ada di gunung juga. jagung, umbi-umbian. Kenapa Anda mau bawa snack, brownies, martabak, hah? Itu makanan-makanan kota, cuy. Jadi nggak berasa kalian di Tapi kan alam. itu zaman dulu mungkin Mas. Hah? Zaman dulu mungkin kayak Kan gitu. biar berasa ada di alam. Masa udah di alam, makanya martabak. Jadi nggak berasa. Menurut saya naik gunung itu sedang tren Nah anak muda. iya, cuma kebanyakan justru karena tren itu gunung sekarang tuh jadi nggak terjaga. Kayak misalnya itu buang sampah sembarangan. Jadi Di luar itu justru pada apa sih naati aturan, justru yang ngebuang sampah itu yang daerah-daerah situ yang deket-deket. Luar sih kebanyakan justru malah menghargai. tapi kan nggak kebanyakan. Ya nggak kebanyakan, maksudnya nggak Ada semua gitu loh. oknum. Komunitas apa pecinta alam itu kan biasanya identik karena terkenal itu karena kita saling kumpul-kumpulnya itu loh. Kita saling kumpul-kumpulnya itu, jadi si ketua komunitas itu saling kenal sama komunitas yang lain, Saling jadi saling terkenal, saling kenalan sama komunitas lain. Kalau menurut saya sharing. nah iya, kalau kumpul-kumpul komunitas gitu lebih kebanyakan ngobrol-ngobrol, bukan kayak planning naik gunung kayak gitu sih. Lebih ke yang melestari. kayak ngobrolin ini misalnya ada kejadiannya di gunung ini misalnya. Kejadian. Jadi kita tuh harus gini. Ada juga sih ngerencanain mau planning naik gunung bareng kah atau gimana, ada aja. Gitu. Tapi jujur saya pribadi gak suka kalau disebut anak pecinta alam atau enggak. Pahmi enaknya disebut pencinta alam. Pecinta wanita. Emang bangs. Soalnya aing fuckboy anjing. Ya buat kalian ya pencinta alam maupun penikmat alam maupun pecinta sunset ya bisa sadar lah.
karena intinya gini deh, kalau misalnya kalian gak ada yang larang kalian mau menikmati gunung kayak gimana pun, cuma saya minta aja kalian melestarikannya dengan contoh sedikit. Buang sampah itu ada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Begitupun saya ini menasehati kawan-kawan. menasehati diri saya sendiri gitu. Toh saya juga sih ya kadang suka gitu, meskipun hal kecil kayak permen ataupun puntung rokok gitu. Nah, saya punya di sini artikel itu kondom di gunung. Wah, kondom di gunung, cuk. Ini apa? Emang sih lagi pada ramai itu juga sempet. Ini gimana nih? Emang kalau naik gunung gak ada di sweeping sama petugas? Ada beberapa gunung yang bener-bener di Sweeping. bukan di sweeping sih, lebih ke dicek dulu kita bawa apa. Ada beberapa gunung yang dilarang bawa kayak golok tisu basah, soalnya kenapa? Kalau tisu basah itu emang sulit terurai. Nah, untuk permasalahan bawa kondom ini sebenarnya kalau di sisi positifnya emang kondom ada kegunaan ketika naik gunung. Semisal bisa dijadiin manset, bisa dijadiin tali atau apa. Kondom kuat loh, serius bener. Saya baca artikel di Google bahwasanya emang kondom itu bisa digunakan di gunung, tapi dalam hal positif. Tapi nih kalau misalnya dari dibawanya sama orang-orang yang gak jelas, dibawanya sama orang-orang bangsat, pakai nindi. Tapi waduh, jangan banget kayak gituan di gunung, jangan. Itu bukan tempatnya, bukan apa-apa, bukan tempatnya. Pesan-pesan buat pecinta alam gitu kan. Pesan-pesan terakhir buat Pahmi. Anjing aing kayak yang mau meninggal. Pesan-pesan jadi naon ngaranna teh? Iya, pesan-pesan buat pecinta alam gitu maksudnya. Maupun penikmat maupun pecinta sunset. Kalau pesan-pesan buat pecinta alam yang di seluruh Indonesia, merdeka. Lestarikanlah alam kalian sendiri sebagaimana kalian melestarikan dirimu sendiri. Udah gitu aja. Iya, karena alam itu sejuk. Kalau nggak sejuk, sawah anjing sejuk. Kalau nggak sejuk, bawa AC. Oke. Segitu dulu ngobrol-ngobrol sama anak pencinta alam. Ternyata kurang masuk di otak saya karena saya bukan anak pencinta alam. Saya anak meme nggak pakai K. Oke, mamen, see you next time and peace.